Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mereview kembali apa saja yang kita sudah pelajari pada pekan-pekan lalu. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari materi persamaan linier dua variabel yang sangat berkaitan dengan materi saat ini. Jadi materi persamaan linier dua variabel itu yang seperti kita tahu juga bahwa hanya memiliki dua variabel saja, yaitu variabel x dan variabel y. Jadi untuk lebih jelasnya adalah persamaan linier tiga variabel yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas tiga persamaan linier yang juga masing-masing persamaannya bervariabel 3, yaitu x, y, atau z. Selanjutnya kita berbicara mengenai konsep. Konsep dari persamaan linier tiga variabel ini memiliki bentuk umum, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Dalam masing-masing angka dan huruf yang ada dalam bentuk umumnya ini memiliki bagian-bagian tersendiri. Untuk itu kita pelajari lebih lanjut. Seperti yang telah dijelaskan dalam konsep dan bentuk umumnya, di sana terdapat 4 komponen, yaitu ada suku, variabel, konstanta, dan koefisien. Yang pertama, suku. Suku merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Setiap suku akan dipisahkan dengan tanda baca penjumlahannya ataupun pengurangannya. Jadi A1X itu merupakan satu suku karena setelahnya ada pemisahnya, yaitu penjumlahan itu tersendiri. Untuk yang kedua yaitu variabel. Variabel merupakan peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dapat dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, dan Z. Tapi tidak hanya huruf itu, kita bisa menggantinya dengan huruf-huruf lain, misalnya A atau B atau C dan seterusnya. Yang ketiga adalah koefisien. Koefisien merupakan suatu bilangan yang bisa menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien biasanya ditulis di depan variabel, seperti contohnya A1X. Karena tadi X disebut apa? Variabel. Ya betul, karena X merupakan variabel, maka di depannya adalah koefisien. Itu yang disebut koefisien. Selanjutnya yaitu adalah konstanta. Konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabelnya dan peubahnya, yaitu berada di setelah sama dengan, yaitu dia sendiri gitu, dia berkonstan, tidak berubah-berubah, tidak berpengaruh kepada variabel. Setelah kita mengetahui apa saja bagian-bagian dalam persamaan tiga variabel ini, yang selanjutnya kita ingin ketahui adalah bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan linier tiga variabel ini. Di sini metode yang kita gunakan ada 3, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Metode campuran ini terdiri dari substitusi dan eliminasi. Yang pertama, metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel sehingga tersisa variabel lainnya. Untuk selanjutnya dicari nilai yang memenuhi, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan diberikan contoh. Metode selanjutnya yang ingin kita ketahui adalah metode substitusi. Jadi, metode substitusi adalah metode yang dilakukan dengan mensubstitusi satu persamaan ke persamaan yang lainnya gitu loh.
untuk mendapatkan variabel yang diinginkan. Kemudian nilai variabelnya yang sudah didapat itu disubstitusikan lagi ke persamaan yang awal karena sudah mendapatkan persamaan yang sangat sederhana gitu loh. Selanjutnya metode campuran. Metode campuran ini menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Karena kebanyakan dari kita itu kalau menggunakan satu cara itu menjadi lebih rumit gitu loh untuk menggabungkannya agar menjadi lebih mudah. Makanya diperoleh metode campuran. Diberikan 3 persamaan, yaitu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Metode yang akan kita gunakan saat ini adalah metode eliminasi, di mana kita akan eliminasi salah satu variabel, yaitu X atau Y atau Z. Di sini Ibu akan mengambil persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu 2x min y plus z sama dengan 6. X min 3y ditambah z sama dengan min 2. Karena dalam hal ini variabel z-nya sudah sama gitu kan, sama-sama 1, maka kita harus mengurangkan agar hilang variabel z-nya. Nah, 2x min x sama dengan x, negatif y min negatif 3y sama dengan plus 2y. Z min z habis, kemudian 6 min negatif 2 sama dengan 8. Nah, ini kita peroleh persamaan keempat. Selanjutnya kita akan mengeliminasi lagi. Di sini z-nya sudah sama-sama 1. Nah, untuk itu kita menjumlahkan agar variabel z-nya ini hilang. Nah, diperoleh 3x plus y sama dengan 9. Di mana di sini merupakan persamaan kelima. Selanjutnya kita akan mengeliminasi pada persamaan 1 dan persamaan 3. Di sini ada 2x min y plus z sama dengan 6, x plus 2y min z sama dengan 3. Kita hanya akan menjumlahkan karena selanjutnya karena kita sudah memperoleh persamaan 4 dan persamaan 5, agar lebih mudah kita mengeliminasi persamaan keempat dan persamaan kelima ini. Kemudian setelah itu x plus 2y sama dengan 8, 3x plus y sama dengan 9. Nah, kita di sini akan mengeliminasi. Bagaimana caranya agar kita memperoleh yang sama? Agar lebih mudah kita mengalihkan 1, di sini kan 3. Berarti kita mengalihkannya yang baris pertama dikali dengan 3, baris keduanya dikalikan dengan 1. Jadi kita memperoleh 3x plus 6y sama dengan pertama-tama kita di sini akan menghilangkan variabel x-nya ini. Caranya bagaimana? Dengan mengalihkan dengan koefisien lawannya gitu. Di sini 3 kali 8 24. Nah, di sini dikalikan dengan 1. Berarti 3x plus y sama dengan 9. Kita hanya tinggal mengurangkan saja untuk menghilangkan variabel x-nya. Karena udah habis, 6y min y sama dengan 5y. 24 dikurangi 9 berarti hasilnya 15. Kemudian kita peroleh 15 dibagi 5, y-nya yaitu sama dengan 3. Kemudian dengan persamaan yang sama, kita juga bisa menghilangkan variabel y-nya. Kita tulis kembali x plus 2y sama dengan 8, 3x plus y sama dengan 9. Menghilangkan y-nya yaitu dengan mengalihkan plus 2y sama dengan 18. Tinggal dikurang aja. X min 6x berarti min 5x. X karena ini sudah habis. Dengan cara yang sama kita mengalihkan persamaan yang di atas dengan 1, persamaan yang di bawah dengan 2, karena kita akan menghilangkan y-nya.
sehingga diperoleh X plus 2Y sama dengan 8. 6X 8 min 18 sama dengan min 10, sehingga kita peroleh X sama dengan min 10 per min 5, sehingga diperoleh X nya sama dengan 2. Karena kita sudah memperoleh Y dan memperoleh X, sehingga dengan mudah kita hanya mensubstitusikan nilai X dan Y ke persamaan 1, 2, atau 3, terserah, karena kita cari yang lebih mudahnya saja yang mana. Di sini saya akan mensubstitusikan ke persamaan ketiga, yaitu X plus 2Y min Z sama dengan 3. X nya di sini 2, berarti di sini 2 ditambah 2, Y nya di sini berapa? 3, berarti dikali dengan 3, min Z sama dengan 3. 2 ditambah 6 min Z sama dengan 3. Di sini 8 min Z sama dengan 3. Sini kita bisa menghabiskan X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 5. Tapi kita habiskan, berarti 8 pindah ruas menjadi min 3, Z nya pindah ruas menjadi Z 5, berarti di sini Z nya adalah 5, sehingga kita peroleh persamaan yang ini, yang keempat, sehingga kita peroleh Z nya sama dengan 7. Metode selanjutnya adalah metode substitusi. Ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Dari persamaan 1 ini kita buat menjadi Z sama dengan min X plus 2Y ditambah 6. Ini merupakan persamaan keempat. Nah, selanjutnya persamaan keempat ini kita substitusikan ke persamaan 2 dan persamaan 3. Dari persamaan 2 kita peroleh 5X min 3Y sama dengan 16 menjadi persamaan kelima. Terus 8X min 8Y sama dengan 16, karena sama-sama bisa dibagi 8, jadinya X min Y sama dengan 2 menjadi persamaan ke-6, menjadi persamaan kelima. Terus 8X min 8Y sama dengan 16, karena sama-sama bisa dibagi 8, jadinya X min Y sama dengan 2 menjadi persamaan ke-6. Nah, dari persamaan ke-6 ini kita perolehkan ini sama yang ini. Nah, dari persamaan yang ini kita ubah menjadi bentuk X, jadinya X sama dengan Y plus 2 menjadi persamaan ke-7. Nah, dari persamaan ke-7 ini kita substitusikan ke persamaan yang kelima ini. Jadi 5 dikali, masukkan persamaan 7-nya, min 3Y sama dengan 16, kita peroleh di sini Y-nya sama dengan 3. Nah, karena kita sudah punya Y, kita substitusikan ke persamaan yang ini, jadinya Y plus 2, jadinya X-nya adalah 5. Nah, setelah itu untuk mendapatkan Z-nya kita substitusikan Z pada, setelah kita mempelajari persamaan linear 3 variabel ini dari komponen-komponennya serta metode penyelesaiannya, kita juga harus tahu dalam kehidupan sehari-hari persamaan 3 variabel ini untuk apa sih gitu. Jadi persamaan linear 3 variabel ini bisa digunakan jika kita ingin membeli beberapa barang, tapi kita belum tahu nih harganya. Misalnya hanya diketahui satu barang atau jumlah keseluruhannya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan lembar kerja. Ayo diperhatikan sama-sama. Ibu Dwi adalah seorang pedagang gula di pasar yang memiliki 3 jenis gula yang berbeda. Sebelum gula dijual ke pasar,
beliau mencampur ketiga jenis gula yang dimiliki agar harganya lebih terjangkau dan kualitasnya juga bagus. Campuran gula pertama terdiri dari 1 kg jenis A, 2 kg jenis B, dan 3 kg jenis C, dijual dengan harga 19.500. Campuran gula kedua terdiri dari 2 kg jenis A dan 3 kg jenis B, dijual seharga 19.000. Campuran gula ketiga terdiri atas 1 kg jenis B dan 1 kg jenis C, dijual seharga 6.250. Nah, Ibu Santi ingin membeli gula pada Ibu Dwi, akan tetapi silakan LK-nya dikerjakan di rumah. Petunjuk-petunjuknya juga sudah jelas di dalam LK-nya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin sedikit mereview kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, metode persamaan linear 3 variabel ini memiliki 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, ada 4 komponen dalam persamaan linear 3 variabel ini. Ada suku, ada konstanta, ada koefisien, dan juga ada variabel. Dan metode penyelesaiannya ada 3, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campur. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Jangan lupa LK-nya dikerjakan. Minggu depan kita akan mereview lagi dan mengoreksi LK-nya bersama-sama. Apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum? Jangan lupa dibaca lagi materinya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan dari video pembelajaran yang saya buat adalah karena tidak adanya siswa, sehingga tidak adanya interaksi antara siswa dan guru secara langsung, dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa menyangkut pautkan siswa secara langsung agar siswa menjadi aktif. Dan saya juga tidak ada aplikasi yang digunakan dalam menunjang pembelajaran. Kelebihan dari video yang saya buat adalah saya menggunakan media PowerPoint sebagai penunjang pembelajaran bagi siswa, dan saya memperlihatkan dengan jelas isi dari PowerPoint tersebut. Kemudian saya menyangkut pautkan materi dengan kehidupan sehari-hari, dan saya menyampaikan materi dari awal sampai akhir, sehingga saya menyampaikan materi secara luas. Evaluasinya kedepannya saya akan mengoptimalkan pembelajaran jika saya mempraktikkan di kelas dan ada siswanya, ada interaksi antara siswa dan guru, sehingga tercipta keadaan yang dinamis.